Minggu 9 April 2023 merupakan hari raya Paskah. Pewartaan Injil diambil dari Injil Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Akhir-akhir ini aku menyukai drama Cina yang bertemakan kerajaan zaman dulu. Pada awalnya yang diperhatikan adalah bagaimana gambaran kosmologis masyarakat Tiongkok zaman dulu. Setelah memiliki gambaran tentang penciptaan dan keberadaan berbagai alam, aku beralih memperhatikan plot atau alur gagasan. Di balik perhatianku sendiri, aku meyakini suatu gambaran happy ending atau tergapainya suatu harapan pada akhir cerita yang tentunya akan diperoleh pada episode terakhir. Mau tidak mau, aku akui bahwa diriku terlibat dalam drama yang kutonton. Keterlibatan itu nyata dalam pergerakan emosi dan pemikiranku. Reaksi emosional dan rasional muncul seiring dengan alur cerita dalam drama yang dipertontonkan padaku. Aku suka, aku benci, aku kasihan, muncul sebagai reaksi terhadap apa yang dialami tokoh-tokoh dalam cerita. Aku pun berpikir bahwa seharusnya seorang tokoh tidak seperti itu. Namun demikian, rasionalitasku pun bertumbuh tatkala menyadari bahwa memang demikianlah yang dikehendaki penulis drama terhadap penonton seperti diriku. Aku membaca kutipan Injil Yohanes bagaikan menonton drama Cina. Emosi dan pikiranku terlibat di sana. Yang paling menonjol darinya adalah apakah kutipan itu merupakan episode terakhir dari drama kehidupan Yesus. Meski tidak mengacu pada tulisan-tulisan Injili, aku temukan beberapa kemungkinan. Ada yang berpikir bahwa episode terakhir dari drama kehidupan Yesus menceritakan kenaikan Yesus ke surga. Ada pula yang memikirkan bahwa penampakan terakhir Yesus sebelum kematian murid terakhirnya merupakan episode terakhirnya. Namun ada pula yang berpikir bahwa episode terakhir tentang kapan dan bagaimana terjadinya tampaknya bagaikan sebuah drama kisah kehidupan Yesus open ending karena menyangkut sejarah hidup umat manusia dan seluruh alam semesta. Mengikuti alur cerita umum, aku berpikir bahwa kutipan Injil Yohanes itu bukanlah sebuah episode terakhir, sekaligus bukan cerita tanpa rangkaian cerita sebelumnya. Sebagai cerita mandiri, tanpa rangkaian cerita sebelumnya, tentulah aku mengalami kesulitan untuk menangkapnya. Diceritakan bahwa pada dini hari ada seorang perempuan pergi ke kubur Yesus.
Kubur Yesus tentu tidak seperti kuburan di Indonesia, di mana jenazah ditaruh di bawah tanah. Kuburan Yesus berupa gua yang ditutup dengan batu. Tentang kuburan Yesus saja perlu penjelasan, apalagi detail cerita berikutnya. Perempuan yang dikenal sebagai Maria Magdalena itu berpikir bahwa jenazah Yesus telah dicuri orang. Ini pikiran Maria Magdalena, ataukah pikiran penginjil, ataukah pikiran sebagian orang pada waktu itu, ataukah pikiran orang pada saat penulisan Injil? Tidak ada penjelasan dalam kutipan Injil. Yang pasti, hingga saat ini pun aku temukan masih ada orang yang memiliki pemikiran seperti Maria Magdalena, yakni bahwa jenazah Yesus dicuri orang. Pencermatan lebih jauh ada pada bagian akhir kutipan Injil Yohanes. Dikatakan bahwa para murid baru mengerti apa yang telah ditulis dalam kitab suci. Apa itu? Tentu tentang kebangkitan Yesus. Tapi kitab suci yang mana? Terpikir olehku Taurat dan kitab para nabi. Dengan demikian orang perlu membaca, memahami, dan memiliki gambaran tentang kitab Taurat dan kitab para nabi. Siapa yang memilikinya? Apakah orang sekarang di mana aku tinggal saat ini memiliki gambaran tentang apa yang tertulis dalam kitab Taurat dan kitab para nabi? Bagian akhir dari kutipan Injil Yohanes itulah yang utama. Pikiran orang bahwa jenazah Yesus dicuri tidak dapat diterima. Yohanes mau menyatakan bahwa Yesus telah bangkit. Kebangkitan inilah yang membuat makam kosong. Ini sudah termaktub dalam kitab suci. Terbersit di dalam benakku akan pembaruan sel-sel mati. Kematian tampak bagiku penghancuran sel-sel hidup. Secara alami tampak bagiku bagaimana sel-sel yang membentuk kehidupan seorang pribadi manusia secara perlahan menuju kematiannya. Namun, tampak pula bahwa sel-sel itu berganti dengan yang baru, meski berbeda, tetapi menunjukkan kesamaan. Tampak pula padaku penyembuhan luka-luka karenanya. Luka-luka itu membekas, meski sifatnya permanen ataupun sementara. Kebangkitan Yesus menampakkan diri padaku sebagai pembaruan kehidupan, meski sama namun sekaligus berbeda. Sebagaimana pada hakikatnya semua substansi berubah, kebangkitan menunjukkan perubahan dalam segala dimensi hidup seorang pribadi. Ia bukan lagi yang dulu, tetapi sekaligus bukan yang baru. Oleh karena itu, kebangkitan menunjukkan padaku bahwa kehidupan seorang pribadi masih sangat dikenali, meski ada banyak perubahan yang terjadi. Tentunya kebangkitan merupakan perubahan yang baik. Dengan kebangkitan Yesus, terbuka kemungkinan atau peluang atau kesempatan keberlangsungan hidup. Kematian bukanlah kegelapan total, di mana orang tidak menemukan secercah harapan di dalamnya. Kematian bukanlah kebuntuan total, di mana orang berhenti berpikir untuk menemukan jalan hidup. Dengan kebangkitan Yesus dimungkinkan pengharapan di saat secara manusiawi tidak ditemukan asa. Mengingat Paskah sebagai perayaan pembebasan dari perbudakan Mesir dan pembebasan umat manusia dari perbudakan dosa, aku menempatkan Paskah di dalam perkembangan kebersamaan hidup manusiawi. Perayaan Paskah merupakan perayaan bersama seluruh umat beriman. Bagiku, ini memancarkan realitas sekaligus impian kebersamaan manusiawi. Bersama dengan Allah, umat manusia terus-menerus bergerak dalam pembaharuan diri. Kebersamaan dengan Allah dan seluruh umat manusia bukanlah kebersamaan stagnan atau mandek.
Jikalau demikian, semua berhenti pada kematian. Kebersamaan dengan Allah dan seluruh umat manusia mengalami perkembangan dalam sukacita. Perayaan Paskah merupakan momen mentransendensikan diri untuk menggapai dan menyatukan diri dengan alam semesta. Batas-batas pemikiran seharusnya mampu ditembus sehingga orang per orang atau kelompok-kelompok tidak terkungkung di dalam dirinya sendiri. Orang ditantang untuk melampaui batas kebangsaan dan kebumiannya. Umat manusia lebih daripada itu sungguh mempercepat langkah untuk melanglang buana melampaui batas antariksa bumi. Keluar dari kebumian kiranya menjadi momen Paskah yang sangat baik. Umat manusia beranjak dari pemikiran-pemikiran yang terbatas pada bumi sebagai tempat tinggal. Senada dengan masa penjelajahan samudra, umat manusia menjelajahi luar angkasa. Sebagaimana dahulu orang bertanya adakah batas dan kehidupan di seberang lautan, demikianlah orang bertanya bagaimana batas dan adakah kehidupan jauh di luar angkasa. Paskah merupakan sebuah proses panjang perubahan menjadi baru. Namun kebaruan itu bukanlah terpisah atau sama sekali berbeda dari sebelumnya. Kebaruan itu tidak menunjukkan perbedaan substansial. Diletakkan dalam rangka pemikiran keluar bumi dalam kehidupan umat beriman, aku pikir perlu digalakan transformasi berpikir. Umat beriman yang merayakan Paskah seharusnya mentransformasi diri dengan terus-menerus memandang ke langit. Ini berarti bahwa umat beriman tidak sekadar berpikir tentang kehidupan umat manusia di bumi, tetapi berusaha meluaskan pandangnya keluar angkasa. Hal itu bisa mulai dikembangkan minat mengamati benda-benda ruang angkasa seperti rembulan, matahari, dan bintang-bintang. Keingintahuan pun harus dimunculkan dan dikembangkan. Apakah semua yang bersinar di langit malam hari merupakan bintang dan planet? Jawabannya dapat diperoleh melalui berbagai referensi yang ada, seperti buku dan internet. Bahwa umat manusia masih meraba dalam kegelapan kiranya tidak dapat disangkal. Eksplorasi luar angkasa belum memberikan pengetahuan yang memadai, meskipun sudah banyak diperoleh. Setidaknya, seperti masa penjelajahan samudra, manusia berpikir untuk migrasi dari bumi. Tentu pemikiran ini membutuhkan hanya daya dan waktu yang lama. Dari perjalanan sejarah, aku yakin bahwa apa yang dulu tidak mungkin pada akhirnya dapat terwujud. Permenungan atas kematian dan kebangkitan Yesus memberikan gambaran bumi sebagai kuburan hidup umat manusia. Manusia pada dasarnya menjalani hidup di bumi ini, namun sekaligus terkubur di dalamnya. Pemikiran-pemikirannya terbatas pada kehidupan di muka bumi. Untuk menjalani hidup pun, manusia menata diri dan lingkungan sebatas bumi. Hidup manusia terkubur di bumi. Paskah atau kebangkitan Yesus menginspirasiku untuk bergerak keluar dari kuburan. Bagaimana? Setidaknya aku mulai menaruh minat pada perkembangan penjelajahan luar angkasa. Meski manusia sudah melangkah sampai ke bulan, namun eksplorasi terhadap rembulan masih belum dapat diandalkan. Tentu ada alasan memadai untuk itu, namun usaha untuk mengenali lingkungan hidup manusia yang tampaknya benar-benar tanpa batas itu menggerakkan bangsa-bangsa untuk bekerja sama. Ada ambisi untuk mengirimkan manusia ke Mars. Apakah ini sekadar mimpi ataukah akan benar-benar terwujud? Paskah setidaknya menginspirasi diriku untuk beranjak keluar dari keterkungkungan hidupku.
Batas-batas kehidupan tentulah ada, namun kebangkitan Yesus menunjukkan padaku kemungkinan untuk melampaui batas-batas yang ada. Sebagai tindakan Allah, Paskah menginspirasiku akan keterlibatan ilahi dalam menerobos batas-batas kehidupan. Semoga demikianlah terjadi dalam kehidupan umat beriman. Selamat Paskah, Haleluya, Amin.